Baik. Pada tingkat yang tertinggi. Tidak boleh dia taruh di tempat yang nomor 2, tidak boleh. Apalagi nomor 3. Apalagi ya sekedar diposisikan saja. Maka tanda iman seseorang adalah menjadikan Allah dan Rasulnya itu segala-galanya. Bagaimana Allah menyindir masalah ini? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa malun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi fatarabbasu innallah la yahdil qaumal fasiqin. Ini ayat menegaskan, katakan Muhammad kepada umatmu semuanya, apabila bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, istri-istri mereka, pasangan-pasangan mereka, keluarga mereka, harta mereka yang mereka cintai, ataupun perdagangan mereka yang khawatir akan rugi, orang-orang miskin yang dia senangi, itu lebih diunggulkan daripada Allah dan Rasulnya. Fatarabbasu, hati-hati, hati-hati ya. Hati-hati sudah kalau demikian. Urusan politik mengalahkan Nabi Muhammad, hati-hati. Urusan jabatan mengalahkan Nabi Muhammad, hati-hati. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Dan itu termasuk fasik. Fasik itu orang yang selalu melakukan dosa-dosa kecil atau melakukan dosa-dosa besar. Terus melakukan dosa kecil, itu fasik. Sekarang ini kita lagi diisukan dengan dua kubu, dua kelompok. Yang satu yang membela orang yang menghina Nabi, yang satunya lagi orang yang dia membela orang-orang yang orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, meluapkan emosionalnya karena tidak terima nabinya dihina. Ada dua kelompok besar sekarang ya. Ini dua kelompok ini sudah dibagi oleh media, sudah ya, dikelompokkan itu. Bagaimana sih orang kalau menghina Nabi Muhammad? Man adzani faqad adzallah, kata Nabi Muhammad, barang siapa yang menghina aku, menyakiti aku, maka sungguh dia sudah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Bahaya ya. Satu saat Abu Jahal, ini karena kita maulid Nabi ya, saya ceritakan bagaimana yang terkait dengan Nabi Muhammad ya. Abu Jahal tuh ngumpuli, Nabi Muhammad tuh ngumpuli daripada orang-orang Quraisy. Naik ke bukit. Lalu Nabi mengatakan setelah berkumpul semuanya, apakah kalian percaya kalau seandainya aku katakan kepada kalian musuh akan datang malam ini dan menyerang kalian? Apa kalian percaya? Semua mengatakan orang-orang Quraisy percaya. Karena Nabi itu Al-Amin. Apakah kalian percaya kalau hari ini aku katakan pagi ini musuh akan datang dan menyerang kalian? Apakah kalian percaya? Percaya. Kalau begitu, aku tegaskan pada kalian semuanya bahwa siksaan Allah, azab Allah, ancaman Allah itu berat dan itu akan segera datang ketika mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Ketika Nabi mengucapkan begitu, Abu Jahal berdiri. Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad. Dengan emosinya Abu Jahal berdiri, tabban laka ya Muhammad. Nabi sih tidak bereaksi berlebihan. Cuman yang tidak diterima ini Allah Subhanahu wa taala. Ketika nabinya, kekasihnya dihina, dikatakan celaka kau Muhammad, apakah untuk ini kamu kumpulkan kami, katanya. Apa cuman untuk mendengarkan kalimat seperti itu kamu kumpulkan kami, katanya. Nabi tidak menjawab. Turun ayat Al-Qur'an kemudian. Tabbat yada abi lahabin wa tab.
binasa itu, binasa daripada tangan Abu Lahab, dan sebenar-benarnya binasa. Digunakan dua penyebutan dalam kalimat tersebut. Adalah yang pertama sebagai laknat dari Allah, dan yang kedua informasi bahwa laknat itu sudah diberlakukan oleh Allah kepada Abu Lahab. Kenapa? Kenapa kok demikian? Karena dia ini, Abu Lahab ini, melihat bahwa Nabi Muhammad menginformasikan kebenaran, dia tidak terima dan mencaci Nabi Muhammad. Tabban laka ya Muhammad. Allah langsung yang membela. Maka Allah katakan tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka, binasa itu tangan Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nah, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tangan tadi bisa bermakna ditafsiri kekuasaan, ya. Hancur binasa kekuasaannya dia, tidak ada manfaatnya. Ma aghna anhu maluhu, hartanya tidak bermanfaat. Wa ma kasab, dan apa yang sudah dia usahakan. Selama ini rencana-rencana untuk memprovokasi, menjatuhkan Nabi Muhammad, semuanya sia-sia. Ada ulama menafsiri wa makasab di sini ya hasil usahanya dia adalah anaknya itu sendiri. Anaknya Abu Lahab. Anak itu kan hasil daripada kasab orang tuanya, bapaknya, ya. Hasil usaha bapaknya menyalurkan syahwatnya kepada istrinya, kemudian terlahirlah seorang anak. Jadi itu termasuk kasbu abihi. Hasil usaha daripada bapaknya. Maka Allah katakan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Satu kalimat padahal dia menghina Nabi itu. Celaka dia itu Abu Lahab, dan hartanya, anak-anaknya semua tidak ada manfaatnya. Semua tidak ada manfaatnya. Disinggung juga wa mra'atu hammalatal hatab. Istrinya, perempuannya Abu Lahab, pembawa kayu bakar. Ini sebagai kalimat sindiran terhadap perbuatan ini perempuan. Itu jahatnya bukan main, itu istrinya itu, ya. Istrinya Abu Lahab itu jahat bukan main. Dia bawa paku-paku, bawa duri-duri, di mana Nabi lewat dia tabur itu duri di sana. Ditabur itu duri supaya Nabi kalau lewat itu nginjak duri tersebut. Terus dia berbuat seperti itu. Maka Allah katakan wa mar'atuhu hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Abu Lahab sendiri, kemudian juga hartanya, anaknya, istrinya, semua celaka. Maka hati-hati, ya. Kalau sudah terkait dengan kekasih Allah ini, hati-hati. Tidak boleh kita mengedepankan jabatan, mengedepankan harta, mengedepankan kawan, tapi kemudian mendudukkan Nabi Muhammad itu di bawah. Tidak boleh itu. Haram bagi orang Islam begitu, ya. Haram bagi orang Islam begitu. Kalau Nabi sendiri sih tidak perlu dibela, memang begitu sifatnya beliau. Raufur Rahim. Itu sifatnya Rasulullah. Penyayang, pemaaf, dan kalau ada masalah ya sudah, selesai. Kita lihat ceritanya, pamannya itu dibunuh. Memang kecewa Nabi ketika pamannya dibunuh, Sayyidina Hamzah. Kecewa sama Wahsy pada waktu itu. Tapi ketika Wahsy datang, kemudian masuk Islam, ya sudah selesai masalah, urusan selesai. Hindun itu yang membelah dadanya pamannya Rasulullah, diambil jantungnya, dimakan itu isi jantungnya itu datang masuk Islam, ya sudah selesai urusan, dimaafkan. Itu Rasulullah, itu Nabi Muhammad. Tapi itu tidak ditelan, dimasukkan. Habis dimakan, dimuntahkan lagi. Dikatakan kalau seandainya Hindun masukkan itu jantungnya Sayyidina Hamzah, itu termasuk salah satu jaminan dia tidak akan dibakar api neraka. Satu jaminan tidak akan dibakar oleh api neraka. Sayyidina Hamzah itu saudara susu pamannya Nabi, sekaligus saudara susunya Nabi. Beda-beda setahun kurang lebih, ya. Pamannya tapi sekaligus juga saudara susunya.
Sayyidina Hamzah. Jadi kalau Nabi Muhammad sendiri pemaaf orangnya, tapi Allah yang tidak terima ya. Barang siapa yang menyakiti aku, kata Nabi, maka dia sama dengan menyakiti Allah. Allah marah. Ketika Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad, Allah yang balas langsung, kamu yang celaka. Kekasihku ini tidak celaka, kamu yang celaka. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah, ini dinukil di dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitabnya Ibnu Hajar di daerah Mongol. Di daerah Mongol itu ada salah satu pembesar Mongol ini, dia masuk Kristen. Dia masuk murtad jadi orang Kristen. Karena pembesar masuk Kristen, otomatis mempengaruhi yang lain-lain, bawahan-bawahannya. Satu saat berkumpul pembesar Mongol dan yang sudah murtad jadi Kristen ini, berkumpul jadi satu. Di dalam perkumpulan itu, apa yang terjadi? Ada salah satu pendeta ini, dia bukannya mengajarkan agamanya, tapi yang dicacinya Nabi Muhammad. Dicaci terus, dicaci maki. Terus begitu terjadinya. Kok ada seekor anjing itu? Itu anjing itu tidak terima dia kalau Nabi ini dicaci. Lepas dia dari ikatan rantainya itu, berusaha untuk melepas, diterkam mukanya itu pendeta. Hancur mukanya itu. Sampai orang-orang tuh pada berdiri ngambil anjing tersebut. Lalu pendeta ini ditegur, loh, kenapa kok kamu begini? Karena kamu menghina Muhammad. Kata si pendeta, oh bukan, tadi saya kadang begini, tangan saya tunjuk begini. Maka anjing itu bereaksi. Akhirnya sudah diikat lagi. Setelah diikat lagi dia hina-hina Rasulullah, dihina lagi begitu. Loncat anjing itu yang kedua kalinya, diterkam lehernya, mati kemudian itu pendeta. Diterkam kedua kalinya, mati itu pendeta. Akhirnya dengan kejadian tersebut nyatalah bahwa ini Nabi Muhammad ini bukan orang biasa. Ini Nabi penghulu daripada semua para nabi dan seluruh manusia, seluruh alam ini. Ini penghulunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu juga kurang lebih 40.000 daripada pasukan Mongol itu masuk Islam. Saat itu juga. Satu sisi demikian ya. Satu sisi demikian. Cuman sisi yang lain, ketika Nabi kita dihina, anjing itu bereaksi. Maka saya heran saja. Kalau ada nabinya dihina, anjing bereaksi, kok manusianya ini malah membela-bela yang menghina. Ini dipertanyakan keimanannya. Kalau anjing saja bereaksi ketika Nabi Muhammad dihina, ini kok ada orang Islam ceritanya, dia tidak marah, tidak ada kecemburuan ketika nabinya dihina. Kecuali dipertanyakan imannya itu ya. Dipertanyakan keimanan. Saya tegaskan lagi bahwa kalau Nabi Muhammad itu pemaaf. Orang Yahudi itu di pasar, dia ngemis, kasih makan saya, kasih minum saya. Tidak ada yang kasih makan, kasih minum saya. Nabi Muhammad lewat, ini tahu kalau orang yang minta makan ini orang Yahudi. Nabi tahu itu. Datang ke rumahnya Siti Aisyah, ditanya, ada makanan? Ada wahai Rasulullah. Bawa ke pasar, di depan orang Yahudi, Nabi tidak berbicara apa-apa. Dikasih suap itu orang Yahudi, disuapi dengan tangan lembutnya Rasulullah. Sambil dia ngomong itu si Yahudi itu, Anda ini anak muda yang baik. Belum pernah saya mendapatkan ini buta ya, si Yahudi ini buta. Belum pernah saya dapatkan seorang pemuda begitu baik kepada saya sampai nyuapi, dan menyuapinya ini seperti layaknya orang tua kepada anaknya. Tenang, ini si Yahudi ini. Tapi karena dia buta, tidak tahu kalau itu Rasulullah. Dicacinya Nabi Muhammad di depannya dia, di saat Nabi menyuapi dia. Wahai anak muda, kamu sudah baik kepada saya.
Saya pesan sebagai balasan kebaikanmu yang sudah engkau lakukan pada saya. Saya pesan di kampung ini ada namanya Muhammad, dia itu orang gila. Dia itu membawa ajaran sesat. Dia sudah suka memprovokasi orang, menyesatkan orang. Hati-hati, kamu ini orang baik, nak. Jangan sampai terpengaruh kepada orang yang namanya Muhammad itu. Padahal Nabi Muhammad di depannya orang ini lagi nyuapi si Yahudi yang buta ini. Apakah Nabi bereaksi? Apakah Nabi marah? Nabi biasa saja. Memang Raufur Rahim. Itu sifat dasarnya Rasulullah itu. Pemaaf, penyayang. Disuapi saja itu Yahudi. Selesai, kemudian Nabi pulang. Tiap hari seperti itu. Tiap hari begitu, tiap hari juga dicaci Rasulullah. Tapi Nabi tidak bereaksi. Ketika Rasulullah sudah wafat, kemudian datang giliran Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertanya kepada anandanya, wahai Aisyah, apa sih amalan suamimu yang belum pernah aku lakukan? Coba ceritakan. Kata Siti Aisyah, ada wahai Abah. Ada satu hal yang belum engkau pernah lakukan. Apa itu? Suamiku Rasulullah tiap pagi itu bawa makanan ke pasar. Tidak tahu dikasih siapa itu makanan, kata. Oh baik, kalau begitu diceklah itu oleh Sayyidina Abu Bakar. Ini Rasulullah sudah wafat. Ketika dicek, rupanya di sana ada si Yahudi buta itu. Tetap tiap hari begitu, kasih makan saya, kasih minum saya. Mana orang kemarin kok tidak kelihatan lagi begitu. Sayyidina Abu Bakar lah ngambil makanan disuapi. Cuman cara penyuapan Sayyidina Abu Bakar ini beda dengan cara menyuapinya Rasulullah kepada Yahudi yang buta ini. Agak kasar rupanya. Si Yahudi ini merasa dia, kamu ini siapa yang kemarin? Kata Sayyidina Abu Bakar mencoba menegaskan, iya saya yang kemarin itu. Oh bukan, kamu bukan yang kemarin itu. Kamu pasti orang lain, katanya. Loh kenapa? Karena yang kemarin tuh cara nyuapinya bagus, cara nyuapinya sayangnya penuh dengan apa rasa sayang. Tapi kamu kasar, katanya. Kamu pasti orang lain. Cuman tidak apa-apa, kamu orang baik yang kedua yang aku temui, katanya. Kemudian setelah dikasih makan, sama halnya juga dia memberikan nasihat kepada Sayyidina Abu Bakar, hati-hati di kampung ini ada orang namanya Muhammad. Dia itu orang gila. Dia itu tukang sihir. Dia itu bawa ajaran sesat, kata si Yahudi ini kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bukan nabi ya. Mendengar kekasihnya, mendengar nabinya, mendengar gurunya dicaci begitu, marah Sayyidina Abu Bakar. Emosi sudah ya. Agak tinggi bahasanya. Kamu ini tidak punya terima kasih. Perlu kamu ketahui, kalau kamu hina-hina saya tidak apa-apa, tapi kalau kamu hina nama ini, maka lain urusannya. Kalau kamu hina nama ini, lain urusannya. Dan perlu kamu ketahui bahwa yang kemarin menyuapkan itu sudah meninggal dunia. Dan perlu kamu tahu yang nyuapi kemarin itu adalah Nabi Muhammad SAW yang kamu caci di hadapannya dia. Yang di saat kamu disuapi, kamu caci dia. Itu Nabi Muhammad itu. Dan aku adalah sahabat karibnya Abu Bakar Siddiq. Si Yahudi ini kemudian terdiam. Apa benar begitu keadaan? Iya benar, Nabi Muhammad sudah wafat. Dan sekarang aku yang menggantikan untuk menyuapi kamu. Tertunduk si Yahudi ini. Kemudian dia mengatakan, kalau begitu bohonglah informasi yang selama ini diperdengarkan ke telingaku bahwa Muhammad ini orang yang salah, Muhammad ini orang yang bawa ajaran yang sesat. Salah informasi itu. Maka kalau benar begitu, sekarang ini juga aku masuk Islam. Akhirnya si Yahudi buta ini masuk Islam di hadapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa yang ingin saya ambil hikmah dari kisah ini? Kalau Nabi dihina, Nabi orangnya Raufur Rahim, pemaaf, penyayang, beres urusan. Tapi jangan coba-coba kalau sahabatnya mendengarkan kekasihnya dihina. Jangan coba-coba kalau sahabat dengar nabinya dihina, gurunya dihina. Jangan coba-coba. Belum Sayyidina Umarnya, belum Sayyidina Alinya.
Jadi begitulah keadaan ya. Begitulah keadaan. Maka sangat tidak sama ya. Sangat tidak sama. Tetapi kalau saya kembalikan kepada kisah daripada yang dinukil dari Ibnu Hajar tadi, kalau anjing saja dia bereaksi, kok orang Islam tidak bereaksi ketika nabinya dihina, maka itu dipertanyakan keimanannya. Dipertanyakan keimanannya. Memang Allah Subhanahu wa taala menyatakan begini. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Dan sungguh benar-benar aku lemparkan kebanyakan daripada bangsa jin dan bangsa manusia ke dalam neraka jahanam. Siapa mereka jin dan manusia yang dimaksudkan di sini? Orang-orang yang disifati oleh Allah lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati, tapi tidak bisa menggunakan hatinya, tidak bisa menelaah agama ini lebih ke dalam lagi. Sehingga sama saja mungkin Nabi Muhammad dengan keluarganya lebih unggul keluarganya daripada Nabi Muhammad. Coba kalau anaknya dihina, istrinya dihina, marah bukan main. Cobalah semua tokoh aliran ya, anggap itu NU, anggap itu Muhammadiyah atau Persis atau apapun aliran-alirannya. Coba tokohnya dihina. Oh, ketua Muhammadiyah begini atau ketua NU begini atau ketua Persis begini misalnya ya, kira-kira bereaksi enggak kira-kira bawahan-bawahannya? Bereaksi. Coba jenderalnya dihina, presidennya dihina, rakyatnya bereaksi. Maka jadi masalah kalau nabinya dihina tapi dia tidak bereaksi. Akan jadi masalah. Nabinya dihina tapi dia tidak bereaksi. Kalau istrinya dihina atau atasannya dihina, dia bereaksi langsung, marah dia. Tapi ketika nabinya dihina dia tidak marah. Ini bermasalah ya. Keimanannya itu bermasalah kalau seperti itu. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi tidak bisa menggunakan hatinya. Ini ciri-ciri orang yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ciri-ciri orang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata tapi tidak bisa melihat. Mana sih yang benar, mana sih yang salah, mana yang pantas dibela, mana yang tidak pantas dibela. Tidak bisa dia melihat itu. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dia punya telinga tapi dia tidak bisa mendengar yang patut didengar yang baik-baik yang mana, yang tidak patut didengar yang mana. Kalau berita-berita hoak itu, yang penting sudah rame mengisukan, diterima mentah-mentah ya. Tapi informasi agama, informasi yang sangat valid dari sumber yang valid juga, dari segala sumber dari Nabi Muhammad, kalau itu disampaikan dia biasa-biasa saja. Tapi kalau koran-koran, media-media menyampaikan, percaya langsung ya. Percaya langsung. Padahal Al-Quran sudah mengatakan, dzalikal kitab la raiba fi. Itu Al-Quran tidak ada keraguan sama sekali. Tidak ada keraguan sama sekali. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Ya memang kalau saya sederhanakan, ya Al-Quran ini jadi petunjuk orang yang bertakwa. Kalau tidak bertakwa ya tidak mungkin jadi petunjuk ya. Kalau mereka tidak bertakwa ya tidak mungkin jadi petunjuk. Walaupun bolak-balik bahkan hafal sekalipun tapi tidak takut sama Allah. Hafal sekalian ya, tidak takut sama Allah. Itu orientalis itu banyak yang hafal itu. Orientalis Yahudi itu banyak yang hafal Al-Quran, tapi dia tidak takut sama Allah. Ya tidak bisa jadi petunjuk itu Al-Quran. Jadi kalau kita kembalikan, memang Al-Quran ini jadi petunjuk bagi al-muttaqin, mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa al-muttaqin dalam ayat ini? Lanjutan ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman pada yang gaib. Coba, yang gaib itu apa saja kira-kira? Yang gaib, urusan kubur itu gaib ya. Orang di kubur bisa ngomong, bisa mendengar apa enggak? Bisa. Ada orang bilang, enggak usah lah ditalkin.
karena kan dia tidak bisa ngomong, tidak bisa dengar juga, ngapain ditalkin? Berarti itu bukan orang bertakwa itu, walaupun dia hafal Quran, tidak takut sama Allah itu ya. Itu perkara gaib. Orang bertakwa harus percaya itu syaratnya itu. Nabi sendiri mengatakan bahwa orang yang sudah mati lebih kuat pendengarannya daripada orang yang hidup. Orang mati itu lebih kuat pendengarannya daripada orang yang hidup. Itu informasi agama begitu. Nah, kalau ada orang yang dia tidak meyakini, berarti dia tidak masuk orang bertakwa itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu alam kubur gaib, alam mahsyar itu gaib, Siratal mustaqim itu gaib, surga neraka itu gaib. Tapi kita wajib percaya itu syarat dan ciri daripada orang-orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu yang pertama. Wa yuqimunas shalah. Yang kedua, orang yang mendirikan sholat. Itu ciri orang bertakwa itu. Ada orang Islam tapi tidak takut sama Allah, ya memang tidak mau sholat dia. Islam tapi tidak takut sama Allah, ya tidak mau sholat ya. Bagaimanapun caranya ya tidak mau sholat ya. Dibilang nanti ada begini, tetap saja tidak. Memang dia tidak takut sama Allah. Kalau dia takut sama Allah, pasti dia mau sholat. Itu syaratnya itu ya. Orang bertakwa itu dapat disematkan gelar ketakwaan dalam dirinya. Wa yuqimunas shalah. Yang kedua. Maka kalau ada orang Islam tidak sholat, nah itu dipertanyakan. Oh, berarti tidak takut sama Allah dia. Yang kedua, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dia berinfak. Rezeki yang dititipkan oleh Allah kepada dirinya dia infakkan gitu ya. Rezeki yang dititipkan oleh Allah pada dirinya dia infakkan. Itu ciri orang bertakwa yang ketiga. Kalau tiga-tiganya ini ada, maka mereka inilah yang berhak mendapatkan petunjuk berdasarkan konsep ayat ini. La raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa mereka yang hudan lil muttaqin ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka ini yang berhak dapat ya. Tapi kalau tidak ada tiga perkara ini, tidak dapat dia. Maka ya saya maklum juga. Ini dia KTP-nya Islam, tidak sholat. Ya tidak takut sama Allah ya. KTP-nya Islam tapi pelitnya bukan main, dimintai sumbangan tidak ngasih. Tetangganya sudah tidak makan 2-3 hari, dia dimintai tidak ngasih, cuek-cuek saja. Berarti ketakwaannya tidak ada itu. Ketakwaan kepada Allah tidak ada ya. Musim pandemi begini kan orang pada susah semuanya. Orang susah semuanya ya. Pekerjaan susah, orang banyak di PHK. Kemudian mau buka usaha ini susah, buka usaha itu susah, mau cari pinjaman susah, serba susah. Maka wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya berinfaklah ya. Bantu orang lain. Ya bisa 1 kilo beras ya 1 kilo beras kasih. Bisa 10 kilo kasih ya. Bisa pinjemi uang pada orang susah, kasih pinjem uang. Kalau misalnya kita tidak mau dipinjemi daripada susah-susah, kasih minta dia. Ya semampunya tentunya ya. Ini syarat orang yang bertakwa. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita kembalikan bahwa walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan ternak. Ini bahasa Al-Qur'an langsung ya. Ulaika kal an'am, mereka seperti hewan ternak. Apa hewan ternak itu? Ayam, kambing, sapi, kuda ya. Balhum adallu, bahkan dia itu lebih hina daripada yang namanya kambing. Lebih hina daripada yang namanya sapi. Lebih hina daripada yang namanya ayam. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan ternak. Ya kalau ayat ini turun di zaman Nabi Muhammad, di sana ada Abu Jahal, berarti Abu Jahal lebih hina daripada kambing ya. Abu Jahal lebih hina daripada sapi. Abu Jahal lebih hina daripada ayam, kan begitu. Tapi ayat ini kan khitabnya untuk kita semuanya umat ini. Ketika punya hati tapi tidak digunakan, bukan mereka tidak cerdas. Ahli-ahli politik itu apa tidak cerdas? Cerdas mereka ya.
Sehingga dengan politiknya kemudian mereka dapat jabatan tinggi itu. Cerdas mereka. Abu Jahal apa tidak cerdas? Cerdas Abu Jahal. Abu Lahab apa tidak cerdas? Cerdas Abu Lahab itu. Tapi kenapa kok dikatakan jahil? Abu Jahal. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi tidak bisa digunakan hatinya. Tidak bisa menerima agama ya. Tidak bisa menerima ajaran Rasulullah. Maka Nabi katakan ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan ternak, balhum adallu, dan bahkan mereka lebih hina lagi daripada hewan ternak itu. Lebih hina lagi daripada hewan ternak. Dan mereka ini orang-orang yang lalai. Mereka ini orang-orang yang lalai. Nah, maka ayat ini cukup menjadi dasar bagi kita dan sekaligus mengingatkan kita. Dan mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi ini memunculkan ghirah, cemburu ya. Kalau Nabi kita dihina, kalau simbol-simbol agama dihina, ada rasa cemburu ya. Maka sebagai pengkiasan sederhana, kalau bapak kita dihina kita marah, apalagi Nabi kita dihina. Kalau kakek kita dihina kita marah, apalagi Nabi kita dihina. Kalau ketua kita dihina kita marah, apalagi Nabi kita dihina. Kan begitu ya. Harusnya begitu bersikap. Inilah pecinta-pecinta jati kepada sang kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pecinta-pecinta sejatinya ya. Yang terakhir, bahwa peringatan Maulid Nabi seperti ini ya, kalau saya tanya, ini peringatan ini wajib apa sunnah atau makruh? Peringatan begini ini wajib, sunnah atau makruh atau mubah? Kira-kira siapa yang tahu jawabannya? Wajib, sunnah, makruh, mubah? Ya. Kalau saya baca saya punya kumpulan pendapat-pendapat ulama ya. Ada salah satu ulama dari Turki. Ulama dari Turki, beliau menegaskan bahwa peringatan Maulid Nabi ini asbaha wajiban. Ini menjadi satu perkara yang wajib. Kemana perbandingannya? Perbandingannya adalah banyak haflah-haflah, banyak peringatan-peringatan yang itu sia-sia. Ada peringatan hari lahirnya anak, kita besarkan ya, ulang tahun tepuk tangan, tiup lilin, kadang rotinya kemudian dilempar-lempar, ditempelkan di mukanya orang. Belum lagi perkumpulan-perkumpulan yang sifatnya maksiat. Tapi kalau ini perkumpulan, ini sifat ini yang saya bicara teknisnya. Kalau lebih lagi ke dalam berbicara peringatan intinya sendiri, wajib. Sebagai bentuk mahabbah kepada Nabi Muhammad, asbaha wajiban, menjadi perkara yang wajib sudah ya. Saya baca di dalam kitab tersebut bahwa amalan seperti ini wajib. Memang ini perkara baru untuk teknisnya ya, teknis pelaksanaannya, kumpul mendengarkan ceramah, nanti mungkin dikasih makan, ada bacaan Al-Quran, ada sambutan, ada nasihat agama. Teknisnya ini baru. Memang sahabat tidak begini melakukan. Kalau Nabi sendiri melakukan bagaimana? Kenapa engkau puasa hari Senin wahai Nabi? Ya karena hari itu aku dilahirkan, maka aku puasa. Teknisnya Nabi memperingati hari kelahirannya puasa. Teknisnya kita ya Senin Kamis ya puasa juga. Cuman selain itu, karena kebutuhan umat itu kan bukan cuma puasa saja, mendengarkan nasihat, belajar ilmu agama. Maka perkara ini baru, memang model begini baru, tapi ini menjadi perkara yang sangat bermanfaat. Menjadi sangat bermanfaat. Sehingga penting untuk ditradisikan ini, dipertahankan tradisi yang baik ini. Kalau ada hadis yang menyatakan begini, la tutruni, dalam Sahih Bukhari dikatakan, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, walakin qulu Abdullah wa Rasuluh. Jangan kamu menyanjung-nyanjung aku, jangan kamu mengkultuskan aku sebagaimana umat Nabi Isa, orang-orang Nasrani itu mengagungkan, menyanjung, mengkultuskan Nabi Isa. Tapi katakan aku ini hamba Allah dan utusan Allah, kan begitu ya. Hamba Allah dan utusan Allah.
Artinya sudah dikasih batasan oleh Rasulullah. Boleh, kita bahkan wajib menyanjung Nabi seluas mungkin, setinggi mungkin. Da'madda'athun nasara, apa itu kalimatnya itu? Tinggalkan apa yang dilakukan oleh orang Nasrani dan lakukanlah kepada Nabi kita sebagaimana pujian kita dengan batasan-batasan, yang penting tidak sampai kepada menjadikan Nabi itu sebagai Allah, menjadikan Nabi sebagai Tuhan. Yang penting tidak sampai di sana. Silahkan lakukan setinggi mungkin ya. Puji-puji Nabi setinggi mungkin silahkan. Yang penting tidak sampai menjadikan Nabi sebagai seorang Tuhan. Tidak menjadikan Nabi sebagai Tuhan. Silahkan puji setinggi-tingginya, tidak apa-apa, boleh. Nah, maka terkadang hadis itu dipakai dasar, tidak boleh maulidan. Kan Nabi sendiri ngajari tidak boleh kita muji-muji Nabi. Itra itu adalah melampaui batas dalam memuji. Batas melampaui batas di sini apa? Menjadikan seorang itu sederajat dengan Tuhan. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh ya. Tapi kalau normal-normal begini tidak apa-apa, wajib bahkan hukumnya ya. Wajib bahkan hukum. Maka kalau demikian, mudah-mudahan setiap peringatan-peringatan Maulid Nabi seperti ini dimanapun ya, mudah-mudahan menjadi sebab penguatan iman kita semuanya, penguatan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad, dan sekaligus semangat kita untuk menuntut ilmu agama. Karena itulah warisan Nabi Muhammad, itulah warisan yang diwariskan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya. Maka mari kita ambil bagian untuk menjadi orang yang mencintai ilmu agama. Ada majelis-majelis, mari kita hadir ya, terutama ilmu. Kalau majelis sholawat, zikir, ya bolehlah kita hadir. Cuman prioritaskan majelis ilmu, karena ini yang paling utama ya. Prioritaskan majelis ilmu, karena orang jadi sadar, jadi faham karena ilmu. Kalau sholawat bagus, berzikir bagus, tapi kan ya sekedar sebatas itu. Tapi kalau ilmu kan mencerdaskan otak, menenangkan jiwa dan seterusnya ya. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semuanya, dan mudah-mudahan sebagaimana bukti kita berkumpul seperti ini sebagai salah satu tanda bahwa di akhirat besok kita dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga keluarga kita, anak-anak kita semuanya, orang-orang yang kita cintai, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Adalah afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun ada yang doa untuk doa, kami mohon kepada Haji Hamzah untuk pada beliau waktu yang bersama. Assalamualaikum.